Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Jumat 4 Agustus 2023. Hari ini gereja memperingati Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam. Ia lahir pada tanggal 8 Mei 1786 di desa Dardilly, Lyon, Perancis. Ia lahir dari keluarga miskin namun taat beragama. Ia hidup dalam iman yang benar, bagus dan mendalam. Karena kemiskinannya sudah terbiasa hidup dengan bekerja keras, namun dengan doa yang tekun. Namun Yohanes Maria Vianney ini dikenal sebagai anak yang kurang pandai. Ia bisa membaca pada usia 18 tahun. Namun ia bercita-cita untuk menjadi seorang imam. Melihat situasi itu, ayahnya dengan berat hati mengizinkan dia masuk seminari di desa tetangga. Ayahnya bukan tidak suka ia jadi imam, tapi karena lamban dan kurang pandai. Sepanjang studi seminari, hampir semua mata pelajaran, terutama bahasa Latin, sulit ia ikuti. Namun ia tidak putus asa. Dalam ziarah ke Louvre, ia berdoa dengan perantaraan Santo Franciscus Regis agar dibantu dalam mempelajari bidang studi itu. Pelan-pelan ia menamatkan pendidikan seminari menengah dan masuk seminari tinggi. Di jenjang seminari tinggi, usaha keras harus ia jalani agar lolos dari kegagalan. Namun demikian, ia tetap mengulang setiap ujian, sehingga pemimpin seminari meragukan kepandaiannya itu untuk jadi imam. Namun tidak bisa mengeluarkan dia karena hidup rohani yang sangat baik. Ia seorang calon imam yang sangat saleh. Akhirnya setelah dianggap cukup layak sebagai seorang imam meskipun minimalis, ia dihabiskan menjadi imam pada tahun 1815. Karena dianggap kurang cakap, kurang mampu memberikan nasihat, pada awalnya dia tidak diperkenankan untuk melayani sakramen pengakuan dosa. Maka ia diletakkan di sebuah paroki yang terpencil di paroki Ars di Perancis. Mengingat pendidikan umatnya tidak terlalu tinggi, maka masih aman. Tanggal 8 Februari 1818 ia mulai karya di paroki Ars. Ia pertama-tama menggembalakan umat dengan membenahi paroki, membangkitkan semangat iman umat dan bekerja keras. Ia belajar berkhotbah dan sungguh mendampingi umat.
akhirnya banyak orang yang datang meminta nasihatnya dan juga memohon sakramen pertobatan. Desa Ars yang dulu sepi, di tempat peziarah yang terkenal dari segala penjuru Perancis. Orang datang untuk merayakan Ekaristi, mendengarkan khotbah-khotbahnya, dan juga menerima sakramen pengakuan dosa. Ia yang dulu dianggap tidak pandai dipilih Allah dengan karismanya untuk rohani yang baik. Kita bersyukur atas rahmat Tuhan dan mohon agar kita pun dimampukan untuk setia kepada Allah dan mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Ia diangkat menjadi santo oleh Paus Pius yang ke-11 dan diangkat sebagai pelindung bagi para romo paroki. Saudara-saudaraku terkasih, bacaan yang kita dengarkan hari ini dikutip dari kitab Imamat yang berisi aturan-aturan yang harus dibuat oleh umat, ketentuan-ketentuan dari Yahweh. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus diragukan oleh orang-orang sebangsanya, orang-orang sekotanya, bahkan orang di desanya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, pertanyaan yang muncul dalam benak saya, mengapa Yesus yang begitu hebat ditolak oleh orang-orang sebangsanya? Rupa-rupanya pola pikir pribadi yang tidak mau terbuka kepada kehendak Allah membuat kita mengambil segala kesimpulan dari pola pikir kita, sehingga membatasi Allah untuk berkarya atas hidup kita. Sehingga karya Allah yang ada dalam pribadi Yesus Kristus dan juga orang lain tidak bisa kita lihat, tertutup oleh kesombongan kita yang memakai pola pikir kita sendiri. Fakta bahwa Yesus hebat, karena sikap itulah mereka menolak Yesus. Di samping itu, ada nuansa iri hati sehingga mereka tidak mau menerima Yesus. Saudaraku terkasih dalam Kristus, Allah tetap berkarya sampai hari ini lewat peristiwa, lewat pribadi atau apapun juga yang kita alami. Namun karena kita hanya mengikuti ego kita dan kurang rendah hati, kita tidak melihat karya-karya Allah itu. Oleh karena itu, pada kesempatan yang kita bersama-sama merenungkan bagaimana kita memiliki sikap rendah hati agar bisa menerima sabda-sabda dan karya Yesus dalam hidup kita ini. Sikap rendah hati, sikap yang sungguh mengutamakan kehendak Allah harus kita bangun agar kita semakin mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita berharap dengan senantiasa mengerti kehendak Allah dan sabda-sabdanya seperti yang dibuat umat Israel dalam bacaan yang pertama, kita akan semakin mampu hidup menghargai orang lain, terutama mengerti, menerima sabda-sabda Allah. Maka mari kita bangun semangat rendah hati, kita tinggalkan ego-ego kita dan mencari kehendak Allah, agar akhirnya hidup dan karya-karya kita senantiasa merupakan perwujudan kehendak Allah. Kita peka akan tanda-tanda dan karya kehadiran Allah dalam hidup kita, dalam hidup sesama, dan itu peristiwa yang kita jumpai.
agar akhirnya kita tetap mengutamakan kehendak-Nya di atas segala-galanya. Untuk itu, mari kita tinggalkan kesombongan, kecongkaan, iri hati, agar kita mampu untuk mengerti, menerima sabda dan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau berkarya sampai hari ini. Namun tak jarang kami kurang peka, kami kurang setia karena kami mengukur semuanya lewat pola pikir kami. Bantulah kami untuk rendah hati, untuk tidak egois, agar mampu mengenal kehendak-Mu dan akhirnya kami mampu mengikutinya, agar akhirnya hidup dan karya-karya kami senantiasa selaras dengan kehendak-Mu. Bantulah kami agar kami tetap setia akan sabda dan kehendak-Mu, sehingga kami menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu. Berkati umat-Mu yang sakit agar cepat sembuh. Yang punya persoalan Engkau urai agar akhirnya bisa lepas dari persoalan. Yang punya berat Engkau ringankan. Dan yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu selamanya, agar akhirnya mereka tetap mengandalkan segala-galanya hanya dalam kehendak-Mu. Untuk itu ya Bapa, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya himbau, bahkan setengah saya wajibkan, agar tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga kita terbebas dari mara bahaya, khususnya virus corona. Terima kasih kepada semua yang telah membantu gereja dengan cara masing-masing, sehingga gereja bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan apa yang panjenengan berikan semakin menyebarluaskan kerajaan Allah. Dengan doa-doa, karena gereja dan kami kita semua memerlukan doa. Dengan tenaga, gereja memerlukan uluran tangan dan perpanjangan tangan panjenengan semua. Dan dengan dana untuk bisa memberikan yang terbaik untuk gereja. Saya juga mengajak umat semakin dewasa, bukan lagi memikirkan soal suka atau tidak suka kepada gereja atau pengurus gereja. Tetapi mari bersama-sama kita tinggalkan ego kita masing-masing untuk membangun gereja yang benar. Dengan jujur kita refleksi diri, sehingga tidak ada yang dapat memecah persatuan kita. Mari bersama-sama dengan rendah hati kita tangkap sadap Tuhan, kita tinggalkan ego kita, dan kita tinggalkan rasa suka dan tidak suka. Tapi mari bersama-sama membangun gereja. Saya ajak umat semakin dewasa untuk membangun gereja dan bukan untuk memenuhi ego masing-masing. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.